Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya jika subscribe dan like dulu channel Amai Scene ini. Dan biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya, mari kita mulai ceritanya. Lokasi Dusun Pagersari, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dusun Pagersari tampak seperti dusun-dusun lainnya di lereng perbukitan Blitar. Hanya saja, ada satu hal yang menjadikannya berbeda. Sejak dulu, masyarakatnya mempercayai bahwa batas antara dunia, manusia, dan alam jin di tempat itu sangatlah tipis. Disinilah cerita ini bermula, tepat pada malam Jumat Kliwon, saat angin berembus lebih dingin dari biasanya. Nama saya Anjar Prasetyo, seorang jurnalis lepas dari Malang yang gemar menulis cerita-cerita misteri dari pelosok negeri. Saya datang ke Pagersari setelah menerima pesan tak dikenal melalui email yang hanya berisi satu kalimat. Datanglah ke hajatan di Pagersari. Ada yang ingin kembali, disertai dengan koordinat lokasi dan tanggal pelaksanaan acara. Rasa penasaran mengalahkan logika. Saya berangkat malam hari, naik motor, menembus kabut tipis sepanjang perjalanan menuju dusun. Setibanya di sana, suasana begitu janggal. Meski waktu sudah menunjukkan jam 23:45. Saya masih mendengar gamelan mengalun dari arah balai dusun. Lampu-lampu minyak menyala di sepanjang jalan setapak menuju lokasi hajatan. Saya disambut oleh seorang pria tua berpakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon. Wajahnya kaku, namun matanya dalam dan tajam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Sarwo, sesepuh dusun. "Sampeyan yang dari Malang tuh?" "Sudah ditunggu," ucapnya tanpa ekspresi. Saya hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Saya diantar masuk ke sebuah joglo tua yang tampak tidak terurus. Namun, di dalamnya ramai oleh puluhan orang yang berpakaian serba hitam. Wajah mereka pucat dan diam tak bersuara. Bahkan anak-anak pun duduk tegak seperti patung. Di tengah ruangan, terdapat sesajen lengkap. Kepala kambing, kembang 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air yang tampak berpendar samar. Saat saya ingin bertanya, Mbah Sarwo menaruh telunjuk di bibirnya. "Nanti malam, yang hilang akan datang. Jangan banyak bicara, dengarkan dan lihat baik-baik." Lalu tiba-tiba lampu lampion minyak padam serentak. Gamelan berhenti hening. Lalu dari kejauhan, suara keramaian seperti pesta muncul. Namun anehnya, tak ada satupun orang di joglo itu yang bergerak. Suara tertawa, teriakan, dan nyanyian mengisi malam. Saya melirik ke arah luar dan melihat arak-arakan makhluk-makhluk aneh berkepala hewan melintas di depan joglo. Di barisan paling belakang, ada seorang perempuan bergaun merah, berjalan perlahan. Wajahnya sangat mirip dengan seseorang yang pernah saya wawancarai tahun lalu. Orang yang dikabarkan hilang tanpa jejak selama 11 bulan. Saya ingin keluar, tapi Mbah Sarwo memegang pundak saya erat. "Jangan. Kalau kamu ikut keluar sekarang, kamu tidak akan bisa kembali. Mereka sedang mengadakan hajatan, dan tamu mereka bukan manusia." Desa Sukatani, Kecamatan Kalipucang, berada di kaki perbukitan Cibening, Jawa Barat. Sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan bambu lebat dan sungai kecil yang mengalir tenang. Di episode pertama, kita diperkenalkan dengan tokoh utama, Yayan, seorang pemuda desa yang menemukan dirinya dalam mimpi aneh dan kemudian menerima undangan hajatan misterius dari rumah kosong milik keluarga. Dermawan keluarga yang telah hilang selama 11 bulan. Episode 2 dimulai malam harinya. Angin berdesir lebih kencang dari biasanya dan kabut tipis mulai turun menyelimuti desa. Yayan menatap undangan yang masih tersimpan di laci mejanya. Kertas itu dingin saat disentuh dan aromanya seperti bunga melati busuk yang terlalu lama dikubur. Ia memutuskan
untuk bertanya pada orang tua di desa. Terutama Mbah Warta, sesepuh yang pernah jadi dukun kampung. Namun kini hanya tinggal seorang diri di gubuk kecil dekat pemakaman. Saat tiba, Mbah Warta terlihat seperti sudah menunggu. "Kowe nemu undangan itu?" Yayan tertegun. "Iya, Mbah, tapi saya belum cerita ke siapa-siapa karena bukan kamu yang diminta datang, tapi jiwamu." Perkataan itu membuat Yayan menggigil. Mbah Warta mengambil sebungkus daun sirih dan mulai mengunyah pelan sambil bercerita. Ia pernah mendengar tentang hajatan gaib, ritual bangsa jin yang konon meniru hajatan manusia, tapi hanya bisa diadakan saat keluarga manusianya hilang dan menjadi bagian dari dunia mereka. Kalau mereka sudah bikin undangan, artinya kamu udah dikaitkan. Mereka butuh seseorang buat menggantikan anggota keluarga yang gagal kembali. Yayan pulang dalam keadaan linglung. Di tengah jalan, ia merasa diikuti. Langkah di belakangnya tak pernah terdengar, namun bayangan seperti berjalan bersamanya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitarnya terasa lebih berat. Malam itu, ia bermimpi lagi, kali ini lebih nyata. Ia berada di halaman rumah Darmawan. Di sana, lampu gantung menyala redup. Musik gamelan mengalun pelan. Banyak tamu berpakaian lusuh, duduk tanpa wajah, literally tak punya mata, hidung, atau mulut. Dan di ujung ruangan, keluarga Darmawan berdiri dengan kulit yang pucat seperti malam dan tangan mereka seperti menyambut. "Yayan, kamu tamu kehormatan kami." Yayan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi kali ini tangannya memegang selembar foto. Foto itu tidak ada sebelumnya. Di dalamnya, Yayan berdiri bersama keluarga Darmawan dengan ekspresi kosong. Malam ketiga di dusun Tegalrejo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, seperti membawa bisikan dari masa lalu. Setelah kejadian hilangnya Ratna saat hajatan kemarin, warga mulai resah. Tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Namun, bagi Pak Roni, ketua RT, yang juga mantan mandor pembangunan sumur tua di dusun itu, semua ini seperti Fu dulu, belasan tahun lalu, saat sumur itu digali. Seorang pekerja pernah menghilang. Ia turun ke dasar sumur dan tak pernah muncul lagi. Bahkan mayatnya pun tak ditemukan. Setelah kejadian itu, sumur ditutup dan dipagari bambu kuning. Tapi seminggu sebelum hajatan Pak Slamet kemarin, seseorang membuka pagar itu diam-diam. Dan kini Ratna menghilang. Pak Roni memutuskan menyelidiki malam itu. Ditemani Ujang, pemuda dusun yang pemberani. Mereka membawa senter, dupa, dan air, garam perlengkapan yang biasa digunakan untuk menangkal makhluk gaib di desa mereka. Mereka menyusuri jalan setapak menuju sumur, melewati pohon-pohon besar yang daunnya bergoyang pelan seolah berbisik. Sesampainya di sumur, suasana berubah drastis. Angin berhenti, suara jangkrik pun hilang. Hening, senter mereka berkedip-kedip tak stabil. Tiba-tiba, suara bambu patah dari arah belakang. Mereka menoleh cepat, tak ada siapapun. Ujang menggigil. "Pak, sumur itu pintunya kebuka sendiri." Pak Roni menyorotkan senter. Benar saja, pintu bambu kuning kini terbuka dan di sekitarnya tampak bekas tapak kaki kecil mengarah ke dalam sumur. Dengan perlahan, mereka mendekat dan dari dalam sumur yang gelap terdengar, "Tolong, saya Ratna." Gelap, dingin, suara yang sangat familiar, tapi juga ganjil, seperti suara anak kecil yang dipaksa menirukan suara dewasa. Pak Roni merinding. Ia pernah dengar kisah lama soal jin peniru, makhluk yang bisa meniru suara manusia untuk menjebak mangsanya. Ujang, meski takut, berteriak, "Ratna, kamu
Di mana? Tak ada jawaban. Hanya gema aneh yang terdengar seperti suara terkekeh. Hahaha. Hahaha, kalian ikut hajatan, tapi lupa memberi sesajen. Sekarang giliran kami menagih. Seketika, api dupa menyala sendiri, menyemburkan asap pekat. Pak Roni menaburkan air garam ke arah sumur. Tapi angin tiba-tiba mendorong mereka menjauh. Dari kegelapan sumur, muncul sesosok bayangan putih, melayang dengan mata merah menyala dan mulut penuh darah. Ujang langsung pingsan. Pak Roni mencoba mengucap doa, tapi suaranya tercekat. Bayangan itu berbisik dekat telinganya. 3 lagi, lalu pesta kami lengkap. Setelah malam panjang di rumah Bu Lastri yang menyimpan misteri, pagi itu Arman, Dimas, dan Sarah memutuskan untuk menyelidiki bagian rumah yang belum sempat mereka periksa loteng. Tua di bagian belakang, rumah tua yang berada di Desa Watu Lawang, RT 03, RW 01, Kecamatan Kalikuning, Jawa Tengah. Itu memang memiliki banyak lorong dan ruang yang sudah lama tak disentuh manusia. Mereka menaiki tangga kayu yang sudah lapuk. Langkah demi langkah berderit, seolah mengadukan keberadaan mereka pada sesuatu di atas. Saat mereka mendorong pintu loteng yang berdebu, bau lembab, dan amis langsung menusuk hidung. Ini tempat apa sih? Kayak ruang penyimpanan, gumam Dimas sambil menyinari sekeliling dengan senter. Di antara tumpukan kardus dan kain lusuh, Arman menemukan sebuah lukisan besar yang terbungkus kain putih. Saat kain itu dibuka, mereka semua terdiam. Lukisan itu menggambarkan suasana pesta hajatan yang sangat meriah, tetapi wajah semua tamunya kosong. Hanya permukaan polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri bukan hanya wajah-wajah kosong itu. Di tengah kerumunan pesta itu, ada sosok perempuan mirip Sarah yang mengenakan kebaya merah dan berdiri di pelaminan, dikelilingi makhluk-makhluk yang tampak seperti jin dengan mata hitam besar. Ini mustahil. Ini aku. Suara Sarah gemetar. Tangannya memegang lukisan itu dengan gemetar. Arman menatap lebih dekat. Di sudut bawah lukisan tertulis dengan tinta merah samar. Kembali setelah 11 bulan 1 malam sebelum pengantin dijemput. Dimas mundur perlahan. Sarah, kamu pernah ikut hajatan aneh sebelum ini? Sarah menggeleng, namun matanya mulai berair. Aku pernah hilang ingatan selama hampir setahun. Waktu SMP, orang tuaku bilang aku diculik, tapi nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Arman langsung menyadari sesuatu. Itu bukan penculikan, Sar. Kamu mungkin dibawa ke hajatan itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan keras dari bawah. Seolah ada yang mendobrak pintu utama. Suara tangisan perempuan menyusul, memanggil-manggil nama Sarah dengan suara melengking, namun tidak manusiawi. Dimas buru-buru menarik lukisan itu dan menyembunyikannya kembali. Mereka bertiga lari turun, hanya untuk mendapati pintu depan rumah sudah terbuka, dan aroma kemenyan bercampur darah memenuhi udara. Lalu terdengar suara berat dari balik bayangan. Waktunya hampir tiba. Pengantinku telah kembali. Langit malam di Desa Karangjati semakin gelap, seolah ikut menyembunyikan rahasia yang mulai mencuat ke permukaan. Di antara bayangan pepohonan dan tiupan angin dingin yang merayap ke kulit, langgar kecil di pinggiran desa berdiri sunyi, hanya diterangi satu lampu minyak yang nyalanya redup. Dian, remaja 17 tahun yang dikenal pendiam dan religius, merasa gelisah sejak sore. Ia adalah adik dari Rio, pemuda desa yang hilang secara misterius 11 bulan lalu dan baru kembali dengan keadaan aneh, terdiam, matanya kosong, dan selalu membisikkan sesuatu yang tak jelas. Malam itu, dia nekat menuju langgar kecil untuk mencari ketenangan hati. Ia membawa mushaf kecil dan memutuskan membaca surah Yasin, berharap tenang. Namun,
Baru saja ia duduk di pojok ruangan. Aroma anyir menyengat memenuhi udara, seolah ada bangkai lama yang membusuk di sekitar tempat itu. Dian menutup hidungnya sambil terus mengaji. Tapi suara langkah perlahan di atas genteng membuat suaranya tercekat. Tok, 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 tok. Langkah itu seperti sesuatu yang berjalan dengan tangan dan kaki secara bergantian. Bukan manusia biasa. Dian perlahan menoleh ke lenggit langgar-langgar. Bayangan hitam dengan mata menyala merah. Menyala, terlihat, merayap di sela-sela lubang plafon. Tubuhnya kurus panjang seperti makhluk lapar. Saat makhluk itu membungkuk dan menatap langsung ke arah Dian, ia melihat dengan jelas wajahnya. Wajah kakaknya, Rio, tapi dengan kulit kelabu dan mata tanpa kelopak. Dian berteriak, menjatuhkan mushaf dan lari keluar langgar. Namun dari kejauhan, warga melihat Dian berlari sambil menangis. Tangannya terus menunjuk ke arah atap langgar sambil berteriak, "Itu Rio!" Tapi dia bukan Rio. Warga yang datang tak menemukan siapapun di langgar. Hanya mushaf yang terbuka di halaman terakhir dan bercak tanah hitam di lantai. Sejak malam itu, langgar kecil itu dibiarkan kosong. Dan Dian mulai berubah. Ia kini sering berbicara sendiri di kamarnya sambil menuliskan simbol-simbol aneh di tembok, seperti kode yang hanya dipahami oleh mereka yang datang saat manusia sedang lengah. Pagi itu, di desa Tanjung Rimba kembali sunyi seperti biasa. Namun dalam diri Bagas, sesuatu terasa tidak biasa sejak pertemuan mereka dengan Pak Leman yang berbicara tentang pintu hajatan jin. Meski Erlan dan Riko mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan, tapi suara-suara malam yang terus terdengar hingga subuh tertawa lirih, denting gamelan, dan langkah kaki tanpa wujud membuat mereka sadar mereka tidak sedang menghadapi sesuatu yang biasa. Bagas diam-diam memutuskan untuk kembali ke hutan Giri, Peteng seorang diri. Ia merasa harus menyusuri ulang jalur yang mereka lewati malam itu untuk mencari sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa hajatan itu terasa begitu nyata tapi tak meninggalkan jejak apapun di siang hari. Setibanya di sana, hutan terlihat biasa saja. Tapi ketika langkah Bagas menyentuh satu titik di tanah yang sedikit tenggelam, ia mendengar bunyi halus seperti suara kendang ditabuh lembut dari balik pepohonan. Bagas menutup matanya, lalu membuka lagi. Dan saat itu juga, dunia di sekitarnya berubah. Langit berubah keunguan, udara lebih berat. Jalan setapak berganti menjadi jalan tanah merah yang seolah menuntunnya masuk lebih dalam. Pepohonan yang tadi diam kini tampak bergerak perlahan, seperti melambai memanggil. Di kejauhan, ia melihat gerbang tua berbentuk gapura batu dengan ukiran makhluk aneh yang belum pernah ia lihat. Di balik gerbang itu, terdengar suara hajatan, gamelan, suara tamu yang tertawa, dan bau kuat dupa yang menusuk. Bagas melangkah maju, namun saat itu juga, dua tangan mencengkeram pundaknya dari belakang. "Jangan masuk!" Suara berat itu menggelegar. Itu suara Pak Leman. Pak Leman muncul dari balik semak, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. "Kalau kau masuk ke sana tanpa izin, kau tak akan pulang lagi. Tempat itu bukan untuk manusia biasa." Bagas terpaku. Pak Leman menunjukkan tanda aneh di tanah, semacam lambang lingkaran berpola angka dan tulisan kuno samar terukir di tanah. Itu gerbang hajatan. Setahun lalu ada yang masuk, namanya Kirana. Ia belum kembali sampai sekarang. Bagas merasa lemas. Nama Kirana adalah nama yang disebutkan oleh warga sebagai anak yang hilang setahun lalu. Apakah ia tidak hilang, tapi terjebak? Pak Leman menarik Bagas mundur paksa. "Gerbang ini hanya muncul bagi yang sudah diundang. Dan kau sudah diundang.
Bagas, tapi jika kau masuk sebelum waktunya, rohmu akan diambil sebagai bayaran. Sambil berjalan pulang, Bagas terus menatap ke belakang. Gerbang itu menghilang seperti kabut tertiup angin. Tak ada jejaknya. Tapi satu hal yang ia tahu, pasti waktunya belum habis. Hajatan belum selesai dan seseorang akan mencoba masuk ke dalam. Suasana malam itu sangat sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desir angin dan gemerisik daun jati di sekitar rumah tua yang ditinggali. Buarti, Lucky yang kini tinggal bersama wanita tua itu, mulai merasakan keanehan dalam kesehariannya. Seperti ada batas halus antara dunia nyata dan dunia lain yang perlahan mulai kabur. Pagi itu, Buarti menyuruh Lucky mempersiapkan beberapa bahan bukan untuk memasak seperti biasa, melainkan membuat semacam jamuan. Ini bukan buat kita, Le. Ini untuk mereka yang sudah lama menunggu, katanya sambil mengaduk sesuatu dalam mangkuk batu. Bau anyir dan wangi bunga kenanga bercampur menusuk hidung. Lucky semakin heran saat melihat beberapa hidangan aneh disusun di atas tampah bambu. Nasi yang warnanya agak kehitaman, kembang setaman, dan beberapa potongan daging yang tak ia kenali. Buarti menatanya rapi, lalu menyuruh Lucky meletakkannya di sudut halaman belakang, di bawah pohon randu yang sudah tua dan berlumut. Begitu malam turun, angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi sangat panas dan pengap. Lucky yang belum tidur mendengar langkah kaki dari arah pohon randu. Saat ia mengintip dari celah jendela, matanya langsung membelalak di bawah pohon. Ada sosok-sosok hitam berjubah lusuh, duduk melingkar, menghadap hidangan. Wajah mereka samar, seolah diselimuti kabut pekat. Tapi yang paling menyeramkan adalah satu dari mereka melihat langsung ke arahnya. Seketika, tubuh Lucky kaku. Matanya tak bisa berpaling, sampai Buarti tiba-tiba menutup jendela dan menariknya mundur. Jangan pernah menatap mereka lama-lama. Mereka bisa menarikmu masuk ke jamuan mereka. Dan sekali kamu ikut, kamu takkan kembali. Lucky duduk terpaku di lantai. Tubuhnya gemetar. Buarti menatapnya dengan serius. Mereka itu tamu tak diundang, yang dulu pernah disuguhi, tapi tak pernah diberi pamit. Mereka menagih hajatan yang tertunda. Lucky terdiam. Kini ia sadar, jamuan itu bukan untuk merayakan sesuatu, tapi untuk menghindari sesuatu yang jauh lebih buruk. Hujan deras mengguyur kampung Sidamulya malam itu. Angin meniupkan bau tanah basah yang bercampur anyir darah. Suasana terasa sangat berat. Rumah-rumah tertutup rapat dan tak satu pun warga berani keluar. Semua tahu malam ini adalah malam ke-333 sejak hajatan makhluk itu terjadi. Malam di mana tamu gaib yang dulu sempat diusir akan datang kembali menagih janji. Darsa duduk di pojok kamar, menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding. Wajah tua itu tersenyum lebar, tapi mata di foto itu seolah mengikuti siapapun yang memandanginya. Sejak kecil, Darsa sering mendengar cerita bahwa kakeknya adalah dukun sakti yang menghilang selama 11 bulan. Lalu tiba-tiba kembali tanpa penjelasan dan membawa serta kemakmuran. Tapi harga dari kemakmuran itu tak pernah benar-benar dijelaskan sampai malam ini. Dia sudah datang, bisik suara kecil di telinga Darsa. Padahal tak ada siapapun di kamar. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu depan. Pelan, lalu makin keras. Darsa berjalan pelan, gemetar. Dan saat ia membuka pintu, di sana berdiri sosok kakeknya, tak berubah sedikit pun. Masih dengan sarung, peci, dan tongkat kayu hitam yang dulu dibawanya ke hajatan. Tapi ada yang salah. Mata kakek itu kosong, hitam sepenuhnya. Dan dari balik punggungnya terlihat bayangan besar seperti memiliki banyak tangan menjulur. Aku kembali untuk menepati perjanjian. Sarta, ucapnya, memanggil nama ayah Darsa. Darsa
bingung. Ayah sudah meninggal, kek. Kakek itu tersenyum, lalu menatap Darsa dalam-dalam. Kalau begitu, kau yang menggantikannya. Darsa berlari ke belakang rumah, menuju gudang tua, tempat pusaka keluarga disimpan. Ia ingat ada keris yang pernah disampah-seropahi oleh ibunya agar tak pernah disentuh. Tapi malam ini itu satu-satunya harapan. Saat Darsa mencabut keris itu, seluruh rumah bergetar, lantai seakan terangkat, dan udara jadi dingin membekukan. Dari balik bayangan, sosok besar bertangan banyak muncul, menggenggam kepala kakeknya, dan menatap ke arah Darsa. Pilihannya hanya dua, ikut atau lawan. Darsa menggenggam keris erat-erat, napasnya berat, tapi matanya kini penuh keyakinan. Ia sadar hajatan ini belum berakhir dan malam ini akan jadi penentu nasib seluruh kampung. Malam itu langit tampak aneh. Tidak ada bintang, hanya kabut tipis yang menggantung di udara seperti selimut dingin yang menekan seluruh kampung. Rumah Pak Rasman sepi, tapi suasana di dalamnya tegang. Bagas duduk di pojok ruangan. Matanya sayu, namun tetap waspada. Sementara itu, Bu Minah masih belum sadarkan diri sejak kejadian kemarin malam. Pak Rasman menatap lantai kayu rumahnya yang mulai lapuk. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara-suara lirih sering terdengar dari bawah rumah. Suara seperti langkah kaki, tapi bukan manusia. Terlalu berat, terlalu lambat, terlalu dalam. Bagas, kamu dengar itu? Bisik Pak Rasman. Bagas mengangguk pelan. Sudah dari tadi, Pak. Suaranya makin dekat. Mereka saling menatap, tahu bahwa waktunya hampir tiba. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara dari bawah rumah makin jelas, seperti seseorang atau sesuatu sedang menggali. Kemudian, buk, sebuah papan lantai terlepas. Dari lubang itu, muncul tangan panjang, kurus, dan berwarna keabu-abuan. Tangannya bukan seperti tangan manusia. Jemarinya 3, dengan kuku yang tajam dan hitam, seperti arang terbakar. Bagas berteriak, tapi tubuhnya kaku. Pak Rasman menariknya ke belakang. Mereka hanya bisa melihat ketika makhluk itu perlahan naik dari bawah lantai. Sosoknya tak tinggi, tapi tubuhnya seperti terbakar. Kulitnya bergelembung, seperti pernah direndam minyak panas. Matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Makhluk itu bukan orang biasa. Itu adalah Mbah Kartitapi dalam bentuk yang tidak lagi manusia. Ia kembali setelah 11 bulan menghilang. Tubuhnya membawa aroma kematian dan tanah basah. Ia menatap Pak Rasman dan Bagas, lalu menunjuk ke arah kamar Bu Minah. Dengan suara parau yang tidak masuk akal, ia berkata, janji belum lunas. Darah harus dibayar. Pak Rasman mencoba membaca doa, tapi suara Mbah Karti menggema lebih keras, seperti gaung dari dasar tanah. Kalian undang aku dulu. Kalian juga yang harus mengantar aku pulang. Bagas memejamkan mata. Air mata mengalir. Pak, kita harus kabur. Tapi saat mereka berbalik, pintu rumah telah tertutup rapat, seperti dikunci dari luar. Rumah itu kini bukan tempat tinggal, tapi menjadi gerbang perjanjian lama yang terlupakan. Rumah itu kini dipenuhi suara lolongan bukan dari luar, tapi dari bawah lantai kayu yang retak. Sesosok makhluk yang dulu hanya ada dalam bisik-bisik, kini telah muncul. Kulitnya gosong, matanya seperti bara, dan mulutnya menggumamkan mantra-mantra dari zaman yang tak dikenal manusia. Pak Ruslan dan Dika terpojok di sudut ruangan. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar, mata tak berkedip, menatap makhluk yang perlahan merangkak keluar dari celah lantai. Makhluk itu menatap Pak Ruslan. Janji telah kau ingkari, gumamnya dengan suara berat dan bergaung. Dika mencoba menarik lengan Pak Ruslan, memaksanya lari, tapi tubuh sang pawang tua
seolah terkunci oleh dosa masa lalu. 11 bulan yang lalu, tepat saat hajatan ke-100, Desa Mertasari, Pak Ruslan pernah melakukan perjanjian. Ia berjanji akan menutup ritual warisan leluhur itu selamanya jika nyawa cucunya, Dika, diselamatkan dari demam tinggi yang tak masuk akal. Makhluk dari dunia lain menyelamatkan cucunya, tapi hajatan tetap dilanjutkan. Janji dilanggar dan jin yang menyelamatkan hilang selama 11 bulan. Kini ia datang menagih. Tiba-tiba angin kencang menerpa dari dalam rumah. Semua benda beterbangan dan api dari lampu minyak membentuk pusaran seperti mata iblis. Makhluk itu mendekat pada Pak Ruslan, mengulurkan tangannya yang bercakar panjang. Tapi Dika tanpa sadar berdiri di antara mereka. "Ambil aku saja," teriaknya. "Kakekku cuma ingin aku hidup. Jangan hukum dia." Makhluk itu terdiam. Untuk pertama kalinya, suara lolongan dari bawah tanah lenyap. Hening, hanya suara detak jantung dan gemeretak kayu yang terdengar. Kemudian, makhluk itu mendekat ke wajah Dika dan membisikkan satu kalimat. "Janji tak bisa ditukar dengan cinta, tapi bisa diwariskan." Dalam sekejap, makhluk itu menghilang ke dalam lantai yang menutup kembali. Seperti tak pernah retak, rumah kembali tenang. Tapi sejak malam itu, Dika berubah. Matanya kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, ia duduk di ruang tamu, membaca kitab tua yang tak pernah diajarkan siapapun. Dan satu suara selalu terdengar pelan dari mulutnya. "Hajatan ke-111 akan aku lanjutkan."